Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali kita beribadah pada minggu pagi hari ini dengan kasih setia Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus, kita masih diberi kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah begitu besar buat kita dan itu terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
kasih yang begitu indah, tiada kasih yang begitu murni ya Tuhan, selain hanya kasih-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau sudah berkorban bagi dunia Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu yang luar biasa buat kami semua Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau kami kembali boleh beribadah online ya Tuhan, semua karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh berbakti pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dengan urapan kasih-Mu Tuhan Yesus, dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah masing-masing, semuanya sehat? Haleluya. Saya berharap seperti itu, karena dengan kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita pujikan, bangkit dan serukan nama Yesus. Tentunya dengan penuh sukacita ya Bapak Ibu, meskipun kita di rumah masing-masing. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, nyatakan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua
puji Tuhan Yesus. Kita kalahkan musuh, kita kalahkan iblis, biar dia bergemetar ya, oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan pujian berikutnya. Kaulah satu-satunya sumber dari kekuatan kita, sumber dari segala kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, puji Tuhan. Pastilah hidup kita akan sama seperti yang lalu-lalu ya Bapak Ibu Saudara. Semenjak Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa-dosa kita, dan sekarang kita boleh bebas ya untuk tetap memuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada pujian yang begitu indah, yaitu nama Yesus yang selalu indah dalam hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
kasih Tuhan Yesus. Biarlah hanya kepadamu Tuhan semua lutut kan bertelut untuk menyembah Engkau ya Raja kami. Haleluya Yesus. Biar semua lidah mengaku hanya Engkau lah Raja kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat anugerah yang besar buat kami Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang sakit Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan Kau jamah mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka sudah disembuhkan. Begitu juga di dalam pergumulannya masing-masing Tuhan. Engkau tilik mereka Tuhan. Engkau tolong ya Bapa dengan kuasa tangan-Mu ya Bapa. Dan mereka boleh mendapat kemenangan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu boleh menjadi rema buat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, masih kita dalam serial Imam Besar. Di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai yang kedua, penulis surat Ibrani mengatakan pandanglah imam besar kita, atau pandanglah rasul dan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Saya baca ayatnya Ibrani 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca sampai yang ketiga ya. Kita akan baca Ibrani 3 ayat 1 sampai ketiga, saya baca. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudara, ini yang kita lihat di dalamnya. Saya baca sekali lagi saudara, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita mengakui saudara, dan kita harus membuat satu pengakuan yang jelas tentang Yesus adalah rasul dan imam besar saudara. Yang setia kepada Dia, Bapa, maksudnya setia kepada Bapa yang telah menetapkannya, Bapa yang menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi saudara, Bapa yang menetapkan Yesus, saudara, kita lihat di sini. Nah, oleh karena itu atau sebab itu, penulis surat menjelaskan bahwa Yesus lebih besar dari para malaikat. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, yaitu ayatnya yang kedua dan ayat yang pertama, dijelaskan Tuhan Yesus lebih besar dari malaikat. Saudara, Dia lebih besar dari semua yang ada. Bahkan terhadap pemimpin malaikat pun Yesus lebih besar. Dia besar sekali, saudara. Nah, sekarang penulis menjelaskan Yesus lebih besar dari Musa. Mungkin saudara mengatakan, ya memangnya Yesus lebih besar dari Musa.
Ya betul. Saudara, tetapi orang-orang Yahudi sangat meninggikan Musa. Musa dianggap sebagai nabi yang sangat dihormati. Sebetulnya ada dua yang paling mereka hormati, yaitu Nabi Elia dengan Nabi Musa. Saudara, Musa sangat dihormati oleh orang Israel. Dia sangat diagungkan, bahkan mereka senang disebut sebagai murid Musa. Nah, penulis surat ini mau menjelaskan bahwa Musa yang kamu besarkan, kamu agungkan, kamu tinggikan, yang sudah mendapat 2 loh batu, yang sudah menulis tentang Pentatuk, tetapi Yesus lebih besar dari Musa. Dia lebih besar dari siapapun, saudara. Kalau orang-orang Yahudi sangat senang disebut sebagai murid Musa, apakah saudara tidak senang disebut murid Yesus? Kita ingin disebut murid Yesus. Kemudian dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kudus. Hai saudara-saudara yang kudus. Siapa saudara yang kudus ini? Siapa saudara yang kudus? Saudara yang kudus ini adalah yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Jadi mereka orang yang mendapat bagian panggilan sorgawi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang percaya. Saudara adalah orang yang mendapat bagian panggilan dari Tuhan. Saudara dengan saya dapat bagian panggilan dari Tuhan. Sebab Yohanes 15:16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi artinya mendapat panggilan, saudara. Nah, Tuhan memanggil kita, saudara dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu yang ada. Orang yang mendapat bagian panggilan dari sorgawi. Yang kedua adalah orang yang menjadi teman sekerja Tuhan. Terjemahan lain mengatakan mitra Tuhan. Saudara lihat di sini yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi itu artinya sebagai teman sekerja. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara juga teman sekerja Tuhan. Apakah saudara mengakui? Apakah saudara percaya bahwa saudara adalah teman sekerja Tuhan? Kita saudara, saya saudara adalah sama-sama temannya sekerjanya Tuhan. Dan kita bekerja bersama-sama. Bukannya karena kita lebih mampu, bukan. Tetapi Allah mengasihi kita dan Dia mengajak kita, saudara, orang yang tidak berguna ini menjadi pelayannya Tuhan. Orang yang tidak berguna ini bisa bekerja bagi Tuhan, saudara. Itu yang kita lihat, kita alami. Bukankah kita senang bisa bekerja buat Raja, segala Raja? Buat Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, itu yang ada. Mari saudaraku yang mendapat panggilan dari Tuhan. Saudara yang percaya kepada Yesus, pandanglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Panggilan sorgawi itu adalah panggilan Tuhan kepada semua orang. Panggilan sorgawi adalah panggilan Tuhan kepada semua orang. Dan orang yang percaya kepadanya mendapat bagian dalam hal sorgawi. Saudara, itu yang kita tadi jelaskan, panggilan. Kalau saudara memahami panggilan Tuhan dengan jelas, kalau saudara memahami panggilan sorgawi atau saudara memahami sebagai teman sekerja Tuhan, maka saudara akan semangat luar biasa. Saudara akan semangat luar biasa. Dan saudara akan berubah cara hidup saudara. Dan saudara akan tinggal. Sebab saudara bekerja buat segala raja. Saudara kalau orang dipanggil ya sama presiden menjadi bagian dalam kabinetnya. Mungkin jadi menteri atau jadi apalah saudara. Maka orang itu akan senang sekali. Dia bekerja buat presidennya saudara. Dia bekerja buat pemerintah. Itu sangat senang. Dan dia mengatakan kehormatan bagiku bisa bekerja ini. Saudara, itu yang ada. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka ini adalah kehormatan saudara. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah, jadi kita melihat problem yang muncul adalah seringkali orang Kristen tidak mengerti pengharapan apa yang ada dalam panggilan Tuhan itu, saudara. Seringkali tidak mengerti hal itu. Nah, kita lihat, saudara, karena kita tidak mengerti,
Sehingga kita itu tidak ada gairah sama sekali. Kalau saudara mengerti tentang panggilan Tuhan, saudara mengerti tentang pekerjaan Tuhan, bagian dari Tuhan dengan jelas, saudara akan semangat luar biasa. Saudara akan semangat. Problemnya karena kita tidak mengerti. Ada apa? Saudara, itu yang ada. Nah, banyak orang hanya mengerti tentang perkara-perkara duniawi, mengejar perkara-perkara duniawi. Itu yang ada. Jadi itu problem yang muncul. Orang Kristen tidak mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilan sorgawi itu. Dalam panggilan sorgawi itu ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan itu untuk hal yang mendatang. Adakah pengharapan? Kalau saudara tahu bekerja di perusahaan ini akan mendapat pengharapan kehidupan saudara jadi lebih baik, maka saudara akan bekerja di situ. Tetapi kalau saudara memahami juga tentang Tuhan, maka saudara akan berpengharapan yang luar biasa. Setelah kita percaya kepada Yesus, saudara dengan saya adalah bahagian dari Kristus. Saudara adalah bahagian dari kerajaan sorga. Orang yang memiliki panggilan sorgawi, biarlah memandang kepada Kristus. Pandanglah dia. Saudara, kata metokos dalam bahasa Yunani itu menggambarkan orang percaya yang setia pegang teguh sampai ke akhir. Sehingga mendapat bagian dari panggilan itu, saudara. Panggilan itu ada pada diri saudara dan saya. Pegang panggilan itu, saudara. Saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah melayani Tuhan. Kemudian penulis mengatakan pandanglah kepada rasul dan imam besar. Saudara, pandanglah kepada rasul. Saya ingin melihat tentang pandanglah lebih dulu. Pandanglah itu saudara dalam bahasa Yunani kata noeo. Itu dari dua kata dengan noeo. Kata itu down, turun. Noeo itu pikiran, melihat, pikiran. Sehingga kata noe itu artinya melihat dengan seksama, memperhatikan dengan penuh perhatian. Itu yang ada. Nah, perhatikan baik-baik kepada rasul dan imam besar kita. Itu maksudnya. Jadi saudara penulis bilang coba perhatikan baik-baik Mesias atau Yesus Kristus sebagai rasul dan sebagai imam besar. Mengapa harus diperhatikan? Lalu apakah arti perhatian itu? Saudara, taruhlah perhatian kita kepada Kristus katanya. Atau pikirkanlah Kristus tentang sifatnya, jabatannya, pekerjaannya, janji-janjinya, hubungannya dengan kita. Apa saudara pernah memikirkan tentang hal itu? Apakah saudara pernah memikirkan tentang itu? Memikirkan tentang Yesus itu kayak apa ya? Sifat-sifatnya, jabatannya kayak apa? Pekerjaannya, janji. Pernah nggak saudara memikirkan Yesus? Kebanyakan kita memikirkan keluarga kita, anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, sekolah anak kita, rumah kita, semua yang kita pikirkan itu. Saudara, pernah nggak saudara memikirkan tentang Kristus? Kita tidak pernah atau jarang saudara orang Kristen memikirkan tentang Kristus. Ya mereka pikirkan, ada yang lebih baik memikirkan gereja Tuhan. Tapi pernah gak memikirkan tentang Kristus, saudara? Nah, itu yang ada. Mengapa penulis surat Ibrani menyuruh orang Kristen untuk memikirkan Kristus? Mungkin ada orang berkata, tapi kan saya sudah mengenal Kristus. Saya sudah mengenal Kristus. Iya, tapi pernah gak memikirkan tentang Kristus? Saudaraku, walaupun kita sudah mengatakan saya mengenal Kristus sejak kecil nih saya sudah jadi Kristen. Saudara, sekali lagi saya bilang, saudara masih jauh dari itu. Saudara, dari mengenal Kristus. Rasul Paulus itu seorang rasul yang besar. Tetapi dia berkata, aku masih belum paham tentang Kristus. Apalagi saudara, apalagi saya. Rasul Paulus saja seperti itu. Saudara, mari kita sekarang berpikir tentang Kristus.
Ayo coba luangkan waktu kita memikirkan tentang Kristus. Bukan memikirkan tentang pekerjaan Kristus saja, tapi memikirkan tentang Kristusnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang Paulus katakan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang lemah rohaninya. Lalu dia bergumul dengan macam-macam persoalan, kekhawatiran, kecemasan, banyak mereka. Karena mereka tidak mengetahui kedalaman dan kekayaan Kristus. Kenapa? Karena tidak paham. Jadi banyak orang Kristen itu salah ngerti, salah pikir. Saudara, iblis itu dia ingin merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Ingin merusak. Iblis itu berani menggoda atau mencobai Tuhan Yesus loh. Dia pakai firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus dengan memutar balik. Iblis itu saudara kadangkala ya, kalau mencobai orang percaya, dia pakai cara seperti dia mencobai Tuhan Yesus. Caranya adalah iblis pakai firman Tuhan. Kalau iblis itu mencobai orang Kristen, pakai nakut-nakutin saudara, orang Kristen ketawa aja lah kamu dibohong. Mungkin iblis itu menipu orang Kristen dengan cara-cara yang kasar, mungkin cara-cara yang udah ketahuan salah. Iblis mengatakan bunuh atau apa sudah ketahuan. Tapi seringkali iblis itu pakai ayat saudara. Pakai ayat. Tapi ayatnya tuh diputar balik. Sama dia dibelokkan. Nah, orang Kristen yang gak ngerti firman termakan. Lalu kemudian dia jadi lemah, dia jadi menyesali saudara, khawatir, cemas. Itulah yang iblis buat. Banyak orang Kristen lemah dan bergumul sebab tidak mengerti kekayaan dan kedalaman Tuhan. Saudara, betapa kayanya Tuhan, betapa dalamnya Tuhan. Sulit kita membayangkan saudara. Saudara mengenal Tuhan itu kan berdasarkan kemampuan saudara. Berdasarkan pengertian saudara. Tuhan jauh lebih dari itu saudara. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo belajar. Belajar kepadaku. Aku akan memberikan ketenangan. Sentosa bagi jiwa kamu. Belajar kepada Yesus. Belajar saudara. Kalau saudara sudah mengerti kekayaan Tuhan, anugerah Tuhan, saudara akan mengalami indah kekuatan. Itulah sebabnya saudara, kita harus gali kekayaan firman Allah ini. Yesus bilang, coba perhatikan burung gagak. Perhatikan burung gagak. Burung gagak tidak menanam, tapi dia Tuhan kasih makan. Ya. Lukas 12:24. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, dikatakan di sini coba perhatikan. Demikian juga dengan bunga bakung, perhatikan. Burung gagak, perhatikan. Kata perhatikan itu kata Yunani sama dengan tadi, memperhatikan dengan seksama. Belajarlah, coba lihat, belajar kepada burung gagak. Saudara, kalau saudara tahu burung gagak, nah saudara dia bisa makan seperti. Lalu kemudian di Matius, kalau ya di Matius itu burung pipit juga saudara, dia makan, Tuhan pelihara. Bunga bakung saudara, Tuhan hiasi, perhatikan. Dia tidak memintal, tidak menenun, namun Tuhan hiasi mereka. Jadi saudara, itulah kasih kemurahan karunia Tuhan.
Saya ingat waktu di padang gurun, saudara, orang Israel ada di padang gurun, banyak yang memberontak kepada Tuhan. Dan mereka akan mati semua di padang gurun. Mereka akan mati semua di padang gurun. Tetapi saudara, sepanjang perjalanan mereka Tuhan kasih makan loh. Kalau kita bilang, oh dia mau mati di padang gurun, ya sudah aja biarin. Cepat mati, cepat bagus. Enggak. Tuhan tetap memberi mana tiap hari. Dia itu baik, setia. Perhatikan tentang Tuhan. Ayo kita belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Yesus. Siapa Yesus? Perhatikan semua yang ada. Supaya saudara menjadi bijaksana. Abraham belajar mempercayai Allah. Percaya. Walaupun dia tahu dia ini udah tua umurnya. Udah hampir 100. Istrinya Sarah sudah mati. Sudah istilahnya tuh udah nggak ada harapan lah. Tapi Abraham tetap percaya. Walaupun rahimnya sudah mati, walaupun dia udah tua, dia yakin dia akan punya anak. Karena janji Tuhan dan imannya tidak mengecewakan, saudara. Ia dapat janji Tuhan. Ia dapat janji Tuhan. Itu yang ada. Nah, dia belajar tentang percaya dan lulus. Sehingga Tuhan kasih gelar Bapa orang percaya. Sebab dia lulus di dalam iman. 4:19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sudah lihat. Itu yang ada. Kita harus mengenal Yesus. Bagaimana mengenal Yesus? Yesus bilang belajar kepadanya. Ada perbedaan orang Farisi atau ahli Taurat dengan murid Yesus dalam belajar Yesus. Ahli Taurat dia belajar tentang Yesus dengan menyelidiki. Dia meneliti Yesus itu kayak apa, Tuhan Yesus menyembuhkan, dia lihat Tuhan Yesus menyembuhkan. Dia teliti lalu dibandingkan dengan Taurat, ini kayaknya nggak pas. Yesus dengan orang-orang, dia dengan pemungut cukai bergaul, ini nggak tepat, ini nggak bagus. Lalu diputuskan Yesus bukan nabi. Kalau dia nabi dia tahu perempuan itu perempuan berdosa. Tapi murid-murid belajar tentang Yesus dengan menjadi murid. Saudara mau belajar Yesus dengan menjadi seorang peneliti, dia meneliti tentang Yesus, atau mengenal Yesus dengan menjadi murid. Saudara dengan saya bukan ahli teolog, bukan seorang teolog atau ahli teologi. Saya juga nggak mau jadi ahli teologi, saudara. Saya mau menjadi murid Yesus. Sebab saya tidak mau meneliti tentang Yesus. Saya ingin jadi murid Yesus. Bagaimana saya belajar tentang Yesus? Bukan saya belajar semua literatur tentang Yesus. Tetapi saya ingin jadi murid Yesus. Hanya murid Yesus yang mengerti tentang Yesus. Hanya murid Yesus. Banyak orang meneliti tentang Yesus. Akhirnya mereka mengatakan mustahil, nggak mungkin. Tetapi saat orang menjadi murid Yesus, mereka mengatakan benar. Itu yang ada. Saudara ingin mengenal Yesus, jadilah murid Yesus. Belajarlah kepadanya. Coba renungkan. Coba kita pikirkan, renungkan. Apakah saudara benar-benar menikmati kehidupan Kristen? Saudara sudah jadi orang Kristen. Saudara menikmati gak kekristenan saudara? Aku ini orang Kristen menikmati, lalu menikmatinya apa? Mungkin saudara mengatakan, Tuhan memberkati saya, usahaku lancar. Saya pikir bukan itu yang saya maksud. Menikmati Kristus. Aku merasakan menikmati Kristus, kasih karunia-Nya yang besar bagiku.
anugerahnya yang melimpah, kemurahannya yang besar. Itu aku nikmati sebagai orang Kristen. Saat aku lemah, dia mengangkat. Saat aku hopeless, kehilangan harapan, aku merasakan kasih karunia-Nya yang besar. Apa saudara menikmati hal itu? Sehingga saudara mempunyai satu pengharapan. Yang lalu saya mengatakan, saudara, pengharapan itu sampai ke ruangan Maha Kudus. Pengharapan itu. Nah, saudara lihat. Apa waktu saudara bangun pagi-pagi, saudara berkata, Tuhan, saya yang udah gak sabar lagi ngeliat Tuhan ingin melakukan pekerjaan apa hari ini. Aku ingin Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat apa yang Tuhan lakukan hari ini. Apa saudara mau berkata seperti itu? Itu berarti saudara adalah bagian dari Tuhan. Bagian dari kerjaan Tuhan. Tuhan, aku ingin Engkau melakukan sesuatu. Aku pengen lihat Tuhan bikin apa. Apakah saudara bisa menikmati Yesus? Apakah saudara bisa menikmati Yesus atau tidak? Apakah saudara sama Yesus kayak apa saudara? Coba saudara pikir saudara dengan Yesus itu seperti apa? Apa saudara menikmati Yesus? Apa saudara menikmati Yesus? Coba, apa saudara menikmati Yesus? Atau saudara mengatakan, ya aku menikmati, aku merasakan. Saudara, itu yang ada. Nah, saya kasih gambar ilustrasi. Ini adalah pemandangan saya ambil di Google, saudara. Yosemite National Park di California. Ya. Ini taman nasional yang bagus, saudara. Ini bagus, tempat ini sangat indah. Banyak orang pergi ke sana menikmati. Pemandangannya itu sangat bagus. Sehingga orang pergi ke sana itu berjam-jam lamanya, saudara. Mereka tinggal di sana menikmati pemandangan yang sangat bagus. Ini betul pemandangan yang bagus ya. Saya pengen sih lihat di sana, tapi nggak kesempatan waktu itu, saudara. Karena kalau nggak salah saat itu ada salju atau apa. Yosemite, saudara, banyak orang pergi ke sana berjam-jam. Orang datang berkunjung, lalu menikmati pemandangan. Dia lihat dengan sangat nyaman. Di sana ada seorang bapak yang tua, yang sudah tua. Dia sering pergi ke sana berjam-jam, merenung, menikmati pemandangan. Dia lihat semua. Sampai lama setelah berjam-jam dia pulang, saudara. Kadang-kadang sampai hampir dia rutin dia. Sehingga seperti penjaga di sana. Dia lihat terus, dia lihat. Suatu waktu ada orang yang memperhatikannya, lalu dia bertanya kepada si bapak itu. Bapak, berapa lama Bapak berada di taman ini? Untuk menikmati keindahan taman ini. Bapak bilang, saya senang tinggal di sini berjam-jam. Saya menikmati. Ya, ada sesuatu yang baik dan aku merasakan bahkan sepertinya menjadi satu. Lalu si orang, Bapak seandainya Bapak dikasih waktu 1 jam untuk menikmati pemandangan ini di Yosemite ini. Bapak kira-kira mau melakukan apa? 1 jam aja. Bapak itu nggak jawab, saudara. Dia diam. Udah diam, dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, nggak mungkin. Sejam nggak mungkin. Kalau 1 jam Bapak mau bikin apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin sejam. Tetap dia berkata nggak mungkin sejam. Aku pengen menikmati sebanyak-banyaknya. Sejam nggak mungkin. Lalu didesak, ya seandainya Bapak 1 jam. Bapak itu langsung jalan ke pohon. Dia sandar di pohon dan dia berkata, aku akan pegang pohon ini, aku akan bersandar. Dan aku akan menangis. Setelah kalau cuma sejam aku akan menangis. Itu yang bapaknya itu bilang, saudara.
Kalau cuma sejam aku menangis. Kenapa sejam? Kenapa sejam? Kalau cuma sejam aku menangis. Kenapa sejam? Saudara, itu si bapak itu bilang begitu. Tuhan Yesus jauh lebih indah daripada Yosemite Park di California. Tuhan Yesus lebih indah daripada. Tetapi berapa jam kita menikmati Yesus? Cukup 1 jam? Seandainya saudara diberi waktu 1 jam untuk menikmati Yesus, apa yang saudara mau buat? Menangis seperti bapak itu yang mengatakan gak cukup, gak cukup. Atau saudara bilang, ya 5 menit juga gak apa-apa. Saudara, kalau saudara mau melihat keindahan, 5 menit itu gak cukup saudara. Kalau saudara ingin melihat keindahan sesuatu kota, tidak bisa dengan naik kereta api cepat, surut sekali lewat, gak bisa saudara. Kadang-kadang saudara, kalau orang tur ya, misalnya tur ke Israel, baru berhenti di sini ngomong-ngomong sebentar, belum lihat semua. Ayo naik, pindah. Ayo naik, pindah. Suka gak bisa menikmati saudara. Kadang-kadang saya ingin menikmati diam. Ingin sih, saya pergi lagi saudara, tetapi tidak ikut tur yang pindah-pindah. Tapi kita ingin menikmati kota itu. Saudara, kalau diberi 1 jam bagaimana? Apakah mau? Atau saudara mengatakan, aku gak cukup, aku ingin berlama-lama dengan Tuhanku. Jika kita hanyut saudara dengan keindahan Tuhan. Kalau saudara hanyut dengan keindahannya Tuhan. Maka saudara akan menemukan banyak yang indah dari Tuhan. Dan itu luar biasa saudara. Luar biasa. Saya baca buku saudara dari Chaim Bentorah. Dia bilang dia itu menyediakan waktu untuk Tuhan. Karena dia ingin bicara. Dia berkata 6 jam aku membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bahasa Aram dan bahasa Yunani. Tiap hari. Kemudian dia menyediakan waktu banyak untuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan rahasia yang banyak kepada dia. Beberapa lama membuat saya rasa-rasanya kepingin duduk di kaki Tuhan lama-lama. Sambil menikmati, bukan di Yosemite. Tapi di sana. Dunia mengajarkan kepada kita sibuk. Tapi sibuk yang tidak menghasilkan hal yang kekal. Sibuk. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita menikmati. Saudara, kita harus duduk di hadapannya dan puas memberikan waktu untuk menatap Tuhan. Berapa lama? Berapa jam? Saudara sediakan waktu untuk Tuhan. Coba berapa jam? Mari saudara, seperti orang yang pergi ke Yosemite untuk melihat pemandangan-pemandangan. Kalau saudara cek di Google tentang Yosemite ini saudara, banyak yang indah. Banyak yang indah. Ingin tinggal di sana, ingin lihat terus, enggak bosen. Yesus lebih dari semuanya saudara. Biar kita mau menikmati Tuhan, berjam-jam dengan Tuhan saudara. Tidak rugi. Pandanglah Rasul. Penulis Ibrani menyebut Yesus sebagai Rasul. Apakah Yesus Rasul seperti Petrus, seperti Paulus? Tidak saudara, bukan. Rasul yang dimaksud ini adalah utusan dari kerajaan Allah. Yesus memang utusan. Coba lihat dia Rasul. Dia adalah utusan dari Bapa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan manusia dengan Bapa. Yang berhubungan dengan dosa. Dia utusan. Rasul-rasul lainnya, Petrus, Paulus tidak bisa mengerjakan penebusan dosa.
Petrus memang rasul, Paulus rasul, tetapi pekerjaannya beda. Petrus dengan Paulus memberitakan Injil dengan nama Yesus. Yesus menebus dosa, itu pekerjaannya. Dalam Yohanes 20 ayat 21 Yesus bicara, damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Bapa telah mengutus apostelo. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu. Saudara, pandanglah imam besar. Kita sudah beberapa kali bicara soal imam besar. Saudara dengar khotbah-khotbah tentang imam besar yang saya ada itu sangat baik dan menarik. Yesus adalah imam besar kita. Dia mengerti dan penuh kasih. Yesus saudara, dia memperhatikan kita dalam catatan-catatan surat Ibrani banyak sekali tentang imam besar. Penulis surat menyuruh kita memperhatikan baik-baik Yesus sebagai rasul, untuk apa diutus dan apa yang diperbuatnya. Dan juga Yesus sebagai imam besar. Mengapa dia jadi imam besar? Kita tahu dia dari peraturan Melkisedek, kita lihat tentang banyak hal-hal yang ada. Perhatikan dan pelajari. Apa-apa yang kita sudah dengar saudara, alangkah baiknya saudara ulang lagi. Karena yang saya berikan adalah pelajaran-pelajaran. Karena kenapa pelajaran? Karena saya ingin saudara kaya dengan kebenaran. Kaya dengan kebenaran. Dan ini penting saudara. Banyak hal yang harus dipelajari. Kemudian saya lihat lagi di Ibrani ini. Saudara, tentang pengakuan kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Yesus Rasul dan imam besar yang kita akui. Kata akui itu saudara, itu artinya pengakuan kita, yang pengakuan kita yaitu Yesus. Saudara, kita ini mengaku tentang itu. Pengakuan kita adalah Yesus adalah rasul. Itu pengakuan kita. Yesus adalah imam besar agung kita. Yesus adalah utusan Bapa yang menebus dosa manusia. Saudara, yang dimaksud dengan rasul bukan berarti dia bukan anak Allah. Tidak, dia anak Allah. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Kata diutus saudara, Yesus adalah imam besar agung kita. Saya mengakui. Saya sering berdoa atau mengatakan Yesus adalah imam besar. Engkau adalah imam besar. Kemarin saya memberikan kata-kata saudara di dalam satu acara wisuda. Saya bilang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kita. Saudara, Yesus adalah Imam Besar Agung. Pengakuan adalah setuju. Pengakuan itu, kalau saya mengakui artinya saya setuju sama Tuhan. Apakah Yesus adalah Rasul dan Imam Besar? Saya berkata saya percaya dan saya mengakui saya setuju. Saudara, saat saudara percaya kepada Yesus, saudara diminta mengakui Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Saudara berkata, Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Engkau adalah juru selamat pribadiku. Ampuni kami Tuhan, kami adalah orang berdosa. Masuklah di dalam hati kami. Itu pengakuan saudara. Nah, pengakuan itu penting dari mulut kita. Harus diucapkan. Yesus adalah Tuhan. Kemudian saudara ada pengakuan yang disebut pengakuan iman rasuli. Ya saudara, aku percaya saudara itu saya tulis saudara, aku percaya kepada Allah lah pencipta langit dan bumi. Nah terus ada banyak pengakuan-pengakuan iman rasuli saudara, itu penjelasan yang ada. Terus itu pengakuan dari gereja saudara, gereja-gereja Protestan itu ada pengakuan iman rasuli. Nah itu pengakuan. Jadi saudaraku, kita mengaku tentang hal itu dan kita setuju kepada itu. Seringkali pengakuan kita akan Kristus
membahayakan kita atau kita harus bayar mahal. Di beberapa negara saudara mengalami persoalan. Misalnya saudara di Korea Utara. Korea Utara itu Korea yang dalam pemberitaan Injil paling sulit saudara untuk ditembus dan kadang-kadang mengalami banyak serangan-serangan, hal dan sebagainya. Di beberapa negara yang tidak toleran, saudara, mengalami banyak kerusakan atau mengalami banyak hal, saudara, bagi orang kekristenan. Nah, saudara, pengakuan itu ada harganya, bayar mahal. Kadang-kadang karena pengaku nama Yesus harus dicambuk, kadang-kadang sudah harus diusir dari keluarga. Seringkali saudara mengalami aniaya dan banyak hal karena nama Yesus. Ya, pengakuan itu ada harganya. Tetapi Tuhan mengatakan barang siapa yang malu mengaku aku di hadapan orang, maka aku juga malu mengaku dia di hadapan Bapa. Itulah sebabnya orang Kristen perlu pengakuan, mengaku dan tidak malu. Aku orang Kristen, aku percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Paulus berkata kepada Titus, ada orang yang mengaku Tuhan, mengakui Tuhan, tapi perbuatannya enggak. Itu tidak mengakui. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan, perbuatannya mengikutinya, apa yang dia percayai. Kalau orang itu mengakui tentang Tuhan, lalu perbuatannya lain, orang itu percaya kepada Tuhan. Lalu dia ikut Tuhan Yesus. Tapi dia pergi ke dukun. Dia pergi ke penyembahan berhala. Maka dia tidak mengakui tentang Tuhan. Perbuatannya itu yang menunjukkan, saudara. Paulus mengakui Kristus. Coba lihat, Paulus percaya kepada Kristus, mengakui. Dan dia tunjukkan pengakuannya itu dengan apa? Pergi memberitakan Injil. Karena dia percaya Yesus adalah juru selamat. Jadi semua orang harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dia pergi memberitakan Injil kemana-mana. Kalau saudara dengan saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya, juru selamat di kolong langit ini, saudara harus memberitakan Injil. Saudara harus cerita kepada orang lain tentang Kristus yang adalah juru selamat. Sesuai dengan pengakuan saudara. Saya mengaku Yesus adalah juru selamat. Saya harus cerita pengakuan saya harus menceritakan iman saya bahwa Yesus adalah juru selamat. Orang tidak percaya atau percaya, saya nggak terlalu pusing. Orang tidak percaya, saya juga nggak pusing. Yang penting saya ceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang saya percaya. Kalau Roh Kudus bekerja dan dia percaya, itu berarti kamu dengan aku sama-sama percaya. Dan kita sama-sama mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, itu yang ada. Ya, memangnya berat. Tapi pengakuan itu seperti itu harus ada. Ayat yang kedua, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Yesus yang setia, saudara. Nah, di ayat ini Yesus yang setia kepada Bapa. Setia itu dalam terjemahan Yunani pistos, artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yesus itu bisa dipercaya, saudara, bisa diandalkan. Nah, surat ini menjelaskan tentang seorang namanya Musa. Musa itu orang yang setia. Orang Yahudi mengakui dia setia kepada Allah. Kalau kita baca Alkitab saudara dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa itu setia kepada Tuhan. Saudara, Musa pernah mau dilempar dengan batu. Tapi dia tidak balas. Bahkan dia mintakan ampun. Saudara, supaya Tuhan tidak menghukum akan orang Israel. Di Bilangan 12 ayatnya yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Setia. Saudara, Musa dikenal sebagai orang yang setia. Kata setia, pistos, setia adalah gambaran dari orang yang setia dalam melaksanakan tugasnya.
Kalau orang itu melaksanakan tugasnya dengan baik, itu setia. Orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan, orang yang percaya kepada diri. Yesus, orang yang setia dalam melaksanakan tugasnya. Dia setia dalam melaksanakan tugasnya. Yesus dapat dipercaya. Saudara percayalah kepada Yesus. Dia dapat dipercaya. Kalau Yesus ngomong ini, percayalah saudara. Yakinlah. Yesus dapat diandalkan. Ya saudara, andalkan Yesus. Dia akan menangani, membereskan semua. Yesus dapat diandalkan. Paulus bilang apa tentang kesetiaan Yesus? Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara, jika kita tidak setia, jika saudara tidak setia, tetap Yesus itu setia. Dia setia. Kata setia ini saudara ditulis dengan satu tensis yang menunjukkan bahwa dia setia terus. Dulu setia, sekarang setia saudara. Sampai kapanpun dia setia. Yesus setia. Penulis membandingkan antara Mesias dengan Musa. Dia memberikan perbandingan. Bagi orang Yahudi, Musa adalah segalanya. Teladan utama. Musa setia selaku seorang hamba. Tetapi Yesus, Mesias, setia selaku seorang anak. Penulis menyebut Yesus sebagai Mesias untuk menunjukkan bahwa iya Yesus yang ditetapkan dan diurapi itu. Musa setia dalam rumah Tuhan. Dia setia. Dia setia dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Diprovokasi, difitnah, diperlakukan jahat. Tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap mencintai umat Israel. Disuruh naik ke gunung, dia pergi. Suruh puasa 40 hari 40 malam, dia lakukan. Dan itu tidak mudah saudara. Dia suruh apa, dia buat. Musa setia kepada orang Israel. Setia kepada orang Israel. Waktu Tuhan marah dan dia mengatakan, Musa kamu minggir. Aku akan bunuh semua orang Israel. Dan hanya engkau saja yang aku pelihara. Tapi saudara, Musa bilang apa? Tuhan ampuni. Ia setia terhadap janji Allah. Ia setia selaku hamba. Ia setia di dalam rumah Tuhan. Sama seperti Musa yang setia untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan Bapa. Yesus juga setia bahkan lebih dari itu. Ayat 3. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Kalau saudara pergi melihat rumah yang bagus. Saudara mengatakan rumah ini bagus, rumah ini bagus. Saudara yang bangunnya jauh lebih bagus dari rumah itu. Dia lebih ahli. Kalau orang melihat Musa luar biasa, bagus. Musa itu hanya sebagai rumah. Yang bangun itu Yesus. Lebih bagus dari Musa. Kalau saudara baca buku ini bagus sekali. Saudara, yang nulis jauh lebih bagus dari buku itu. Saudaraku, itu yang ada. Yesus layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dia layak untuk menerima hormat. Dia layak dipuji. Dia layak disanjung. Musa disebut sebagai rumah dan juga pelayan rumah. Yesus adalah pemilik rumah. Dia adalah pembangun rumah itu. Saudara, kalau saudara lihat rumah, ingat siapa yang bangun. Musa dihormati dengan disebut hamba Allah. Tetapi Yesus disebut anak Allah, saudara. Ahli bangunan. Yesus adalah arsitek ahli bangunan. Orang yang menyiapkan bangunan. Dalam teks Yunani bukan hanya mendirikan bangunan. Ahli bangunan bukan hanya mendirikan bangunan. Tetapi memenuhi rumah itu dengan semua peralatan-peralatannya. Yang lengkap sehingga rumah itu sudah lengkap saudara. Yesus yang melengkapi semua. Musa itu seperti rumah. Musa itu rumah saudara. Ya tubuh ini rumah. Musa itu rumah. Kenapa Musa seperti itu bagusnya?
Karena Tuhan Yesus melengkapi Musa. Memberikan Musa sesuatu. Fasilitas kepada Musa, hati, didikan, disiplin, semua ada di Musa. Sehingga Musa menjadi seorang yang indah. Dia ngelengkapin. Tuhan menciptakan kita bukan setelah ciptakan biar. Tapi Tuhan melengkapi saudara, memberikan kepada saudara, semua dilengkapi saudara. Sehingga saudara menjadi sesuatu yang lengkap dari Tuhan. Itu yang ada. Saudara menjadi lengkap. Semua ada, Tuhan yang memberi. Sehingga kalau saya berhasil, itu bukan karena saya, tetapi semua fasilitas dari Tuhan. Saya hanya rumah. Yang membuat rumah itu indah, Tuhan. Yang memberikan perhiasan itu Tuhan, semua Tuhan. Ada rumah yang indah, ada rumah yang kurang indah, ada rumah yang belum indah. Tetapi kalau saudara menyerahkan kepada ahli bangunan itu, maka saudara akan dijadikan indah. Mungkin saudara adalah rumah yang belum indah. Saudara mengatakan rumah aku tidak indah, rumahku itu gak bagus sama sekali. Diriku tidak bagus. Tapi kalau saudara menyerahkan kepada ahli bangunan yang yaitu Yesus, maka saudara akan diberi oleh Tuhan dijadikan rumah yang bagus. Sehingga saudara ada rumah yang bagus seperti Musa. Musa setia sebagai rumah. Tuhan setia sebagai pemilik rumah. Kita adalah rumah itu saudara. Nah, dan Tuhan akan membuat Yesus layak mendapat lebih banyak kemuliaan. Atas dasar kebenaran bahwa orang yang membangun rumah lebih dihormati daripada rumahnya. Kita tidak hanya mengatakan hebat rumahnya, bagus, besar ya rumahnya ya, besar rumahnya ya. Indah sekali kayak istana. Tidak. Kita juga mengatakan yang bangun rumah ini luar biasa. Siapa yang berhak menerima kemuliaan hormat? Bukan rumah itu. Tapi si yang bangun rumah itu. Pemilik rumah itu. Mesias yang bangun rumah Israel. Mesias yang bangun Musa. Musa itu hanya anggota, saudara. Yesus yang layak dihormatin, bukan Musa. Yesus memiliki kehormatan lebih dari Bani Israel. Maka dia layak mendapat kehormatan lebih dari Musa. Musa itu hanya anggota dari orang Israel. Musa hanya satu batu bangunan, saudara. Hanya satu bangunan. Meskipun dia pelayan di dalamnya, tapi dia ada hanya batu bangunan, saudara. Nah, Yesus itu yang layak. Rumah itu saudara. Saudara, rumah hidup saudara seperti apa sekarang? Yesus adalah arsitek. Rumah hidup saudara seperti apa? Berikan kepada arsitek itu. Berikan kepada Tuhan itu. Dia adalah ahli bangunan saudara. Berikan. Dan biarlah kita menganggap dia layak saudara. Waktu saudara memberikan rumah itu, maka Tuhan akan membangun dan membuat saudara jadi layak dan pantas. Dan saudara dan orang akan mengatakan rumahnya bagus dan nama Tuhan dimuliakan. Ada enggak orang yang berkata kepada saudara, bagus ya dia? Atau orang mengatakan, orangnya enggak bagus, jelek. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara, enggak bagus, jelek, sifatnya buruk. Saudara datang kepada Yesus, dia adalah arsitek, dia adalah ahli bangunan. Dan saudara berkata, Tuhan, orang mengatakan rumahku buruk. Memang aku buruk Tuhan, sifatku juga begini. Tuhan, aku menyerahkan diri kepadamu. Tuhan, bangun kami. Maka dia adalah arsitek yang sangat baik. Dia adalah imam besar dan rasul. Maka dia akan membangun rumah, yaitu diri saudara sendiri. Sehingga rumah saudara menjadi sangat indah di hadapan Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan, saudara. Luar biasa sekali. Indah dan indah. Saudara, datanglah kepada Yesus. Muliakan dia. Kita menyanyikan satu nyanyian, Yesus disanjung tinggi.
Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat Saudara, puji Dia, nikmati Tuhan. umatnya sembah Dia, Mungkin kita tidak bisa Rajaku disanjung jam per jam, tinggi. tapi saudara nikmati Dia. Nikmati Tuhan. Yesus disanjung, Kita sanjung Dia. Yesus Tuhan, disanjung, Aku ingin menikmati Yesus Engkau. disanjung tinggi. Aku ingin tinggal berjam-jam denganmu Tuhan. Malaikat puji Dia, Umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung, Yesus Tuhan, kami mau menyanjung Engkau. tinggi. Oh haleluya, haleluya. Malaikat puji Dia, aku pun sembah Dia, Rajaku ku sanjung tinggi. Oh haleluya Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Kami rindu hadirat-Mu dan kami rindu Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Tuhan, semua tidak berarti. Kami hanya Engkau Tuhan. Sucikan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat semua yang Kau berikan. Tuhan, tanamkan firman-Mu buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong kami supaya kami bisa masuk dan bersekutu dengan perjamuan kudus ini, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, siapkan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, siapkan saudara punya roti dengan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi salibnya, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Satu kali lagi. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, siapkan diri saudara untuk dalam perjamuan kudus. Jangan berbuat dosa. Kalau saudara ada salah, minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau ambil lagi bagian perjamuan kudus. Sucikan kami Tuhan, ampuni dosa kami.
Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Saudara, siapkan saudara tubuh di Tuhan ini di tangan kanan. Saudara periksa diri. Kalau saudara setelah periksa diri dan saudara sudah meminta ampun kepada Tuhan, kalau saudara salah dan Tuhan sudah mengampuni, saudara layak untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Saudara dipersilakan bangkit berdiri. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama makan. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau berikan hari ini. Baik firman-Mu, baik perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Engkau Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami yakin yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan, tolong Tuhan bagi negara kami yang sedang menangani semua pandemi ini. Beri Tuhan pertolongan sehingga mengalami kemenangan dan semua dipulihkan ekonomi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, sekolahnya, tolong pekerjaannya, tolong. Bapa terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan saudara.